Baik, adik-adik semua, kita lanjutkan materinya. Persiapan PAS-nya ya untuk 9 SMP Matematika. Kita lanjutkan ke nomor 16. Oke. Di nomor 16 ini fungsi kuadrat. Sekarang kita masuk fungsi kuadrat atau grafik. Mempunyai ya Y 2X kuadrat min X tambah 15 mempunyai titik potong sumbu Y di mana? Jadi ada dua titik potong. Yang pertama, titik potong mempunyai titik potong terhadap sumbu X. Ini syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kemudian titik yang kedua adalah titik potong pada sumbu Y, dipotong sumbu Y gitu ya. Itu X-nya yang sama dengan 0. Berarti kalau terhadap sumbu X, kuncinya Y sama dengan 0. Terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat fungsi sini. Y sama dengan 2X kuadrat min 6X tambah 15. Berarti ini terhadap sumbu Y, ya, terhadap sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 0. Maka dapat Y-nya sama dengan 2 kali 0 kuadrat min 6 kali 0 tambah 15. Jadi dapat Y-nya sama dengan 0 kurang 0 tambah 15, 15. Jadi titik potongnya adalah 0,15. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi pokoknya diingat, sumbu X itu Y sama dengan 0. Sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Oke, lanjut lagi. Sumbu simetri, ingat gitu ya. Jadi kalau Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C, maka yang disebut dengan sumbu simetri itu rumusnya Y sama dengan min B per 2A. Atau boleh juga begini. Kalau Y sama dengan X min X1, kemudian X min X2, maka sumbu simetri itu ya sebetulnya adalah tengah, nilai tengah berarti ya. X1 tambah X2 bagi 2. Nah, kita ingat rumus rumus persamaan kuadrat itu kan X1 tambah X2 itu kan min B per A. Bawah ada 2, maka min B per 2A. Oke, jadi jelas di sini Y-nya kan udah tahu nih. X min X1 4, X min X2. X2-nya adalah plus 6. Berarti di sini X1-nya 4, kemudian X2-nya min 6. Maka sumbu simetri itu adalah 4 tambah min 6 bagi 2. Ya, jadi 4 tambah min 6 kan min 2. Min 2 bagi 2 min 1. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Jawabannya yang B. Jadi kalau masih berupa rumus, langsung min B per 2A. Kalau sudah berupa faktor, kita ambil faktornya, kita jumlahkan, kita bagi 2. Oke, gitu ya, nomor 18. Titik puncak. Nah, di sini ya. Jadi kalau Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka yang disebut dengan titik puncak ya, biasanya titik puncak itu bisa disebut titik maksimum ataupun titik minimum. Nah, titik puncaknya itu rumusnya adalah min B per 2A, D-nya per min 4A. Ingat D itu apa? D itu B kuadrat min 4A. Oke. Nah, di sini jelas ini. Jadi kalau kita ambil X-nya min B per 2A ya, sumbu simetri gitu ya, maka hasilnya min 6 per 2 kali min 2. Nah, dapatnya min 6 bagi 4 berarti 3 per 2. Nah, kita cari yang 3 per 2 ini masuk, ini enggak, ini juga enggak. Jadi mungkinnya adalah A dan D.
Nah, untuk nilai B kuadrat min 4AC per min 4A nya itu kan sama aja dengan nilai Y. Jadi kalau X nya sama dengan 3 per 2, maka nilai Y nya adalah masukin ke persamaan ini ya, nilai Y nya. Atau boleh gunakan D per min 4A ya, B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi B kuadrat 6 kuadrat min 4 kali min 2 kali min 1 dibagi min 4 kali A. A nya min 2. Oke. 36 dikurangi dengan 8. Jadi 36 ya. Kan min 4 kali A kali C. Min 4 kali min 2 kali min 1. Jadi min berapa? Min 8. Dibagi dengan 8. Jadi hasilnya berapa? 36 kurang 8 itu 28 ya. 28 dibagi 8. Kalau kita kecilin jadi bagi 4 dapat 7, bagi 4 dapat 2. Jadi titik puncaknya adalah ya X, Y. Jadi 3 per 2, 7 per 2. Jadi jawabannya adalah yang di. Ini juga boleh dimasukin ke persamaan ya. 3 per 2 masuk ke sini. Boleh. Hasilnya juga sama 7 per 2. Kayak gitu ya adik-adik. Atau ada juga kalau bentuknya seperti ini. Kalau Y sama dengan A. X ya. Tambah P dikuadratkan kemudian tambah Q. Maka ini puncaknya adalah, kalau persamaannya udah seperti ini nih, puncaknya adalah min P, Q. Jadi tinggal kita lihat nih, P-nya jadi min, Q-nya jadi Q. Jadi puncaknya seperti ini, min P, Q. Itu ya adik-adik. Lanjut nomor 19. Nah, nomor 19. Ini persamaan kuadrat yang ada grafiknya ya. Oke, persamaan kuadrat itu kan kita tahu Y sama dengan A ya. X min X1 kali X min X2. Sedangkan A itu kita tahu bahwa A itu kalau kita lihat di sini X1 kali X2 itu kan C per A. Maka bisa kita hitung bahwa nilai A-nya itu adalah XC ya, nilainya C kita bagi dengan X1 kali X2. Jadi persamaan ini boleh kita rubah. Y sama dengan C per X1 kali X2 dikalikan X min X1 kalikan X min X2. Nah, X1 X2 nya apa? C nya yang mana? Nah ini namanya X1. Ini namanya X2. Jadi X1 dan X2 itu adalah akar-akarnya yang memotong sumbu X ya, yang memotong X. Sedangkan yang berpotongan dengan sumbu Y itu namanya C ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke persamaan coba. Jadi Y sama dengan C nya adalah 3. X1 kali X2 min 1 kali 5. X kurang X1 kurang X1 min jadi plus 1. Dikalikan X min X2 nya 5. Oke, tinggal kita kalikan jadi ya, Y sama dengan min 3 per 5. Nah, ini kita kalikan X kuadrat. Min 5 tambah 1 itu berapa? Min 4X. Min 5 kali 1 itu min 5. Jadi kesimpulannya Y-nya sama dengan min 3 per 5 X kuadrat. Min 3 kali 4 itu 12 X per 5 ya, ditambah min 3 per 5 kali 5 berarti plus 3. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A ya. Jadi ingat rumusnya ya, pokoknya ingat rumusnya nih, Q per X1 kali X2 dikalikan lagi dengan X kali X1
dikalikan X min X2. Dengan X1 X2 nya adik-adik udah tahu ya. X1 akar yang berpotong dengan sumbu X, X2 juga akar, artinya jadi yang berpotong dengan sumbu X juga. Oke, lanjut lagi nomor 20. Nah, tadi sudah kita buatkan rumusnya. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik ekstrim. Ekstrim itu puncak. Puncak maksimum atau puncak minimum ya. Dan melalui 0,2. Jadi ingat, tadi rumusnya apa? Y sama dengan A X ya plus P kuadrat ditambah Q, itu puncaknya apa tadi? Puncak itu min P, Q. Nah, di sini kita sebutkan. Jadi persamaannya kita rubah menjadi Y sama dengan A. Puncaknya kan 1,4. Berarti X min 1 kuadrat ditambah 4. Berarti ini pasti puncaknya 1,4. Melaluinya 0,2. Nah, 0,2. Berarti X itu 0, Y-nya 2. Jadi X-nya 0, Y-nya 2. Ini kita ganti ke sini. Y-nya kita ganti 2. Nah, A-nya, X-nya kita ganti 0. 0 kurang 1 kuadrat ditambah 4. Berarti 2 kurang 4 itu min 2. A kali min 1 kuadrat itu A. Jadi A-nya min 2. Jadi persamaannya sekarang kita ganti yang atas ini ya. Y sama dengan A. A-nya min 2. X kurang 1. Jadi X kurang 1 kuadrat ditambah 4. Oke ya. Jadi Y-nya sama dengan min 2. Kita uraikan X kuadrat min 2X tambah 1 tambah 4. Jadi Y-nya sama dengan min 2X kuadrat min 4X min 2 tambah 4. Jadi tambah 2. Min 2X kuadrat min 4X tambah 2. Oke gitu ya. Jadi kalau kita ulangi lagi tadi plus 1 di sini jadinya min 1 ya. A-nya X min 1 kuadrat tambah 4, masukin Y-nya 2. A, X-nya kan 0. 0 kurang 1 kuadrat tambah 4. Jadi min 2. X-nya dapatnya A-nya min 2. X min 1 kuadrat tambah 4. Min 2. X kuadrat min 2X tambah 1. Jadi min 2X kuadrat kali min 2 jadi plus ya. Plus 4X min 2 tambah 4. Jadi min 2 tambah 4 itu 2. Jadi jawabannya mana? Min 2X kuadrat tambah X, 4X tambah 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut lagi nomor 21. Pernyataan yang tepat untuk grafik berikut. Nah, kita lihat sifat grafik. Sifat grafik itu hanya pada D ya. Sifat itu hanya ada pada D. D itu apa? B kuadrat min 4AC. Kalau D lebih besar dari 0, itu memotong sumbu X di 2 titik. Gitu ya. Kalau D sama dengan 0, memotong sumbu X di 1 titik. Atau biasa disebut menyinggung ya. Menyinggung ya. Kemudian yang terakhir, D lebih kecil dari 0, berarti tidak memotong sumbu X. Oke, sekarang kita hanya mengecek nilai D-nya. Coba D-nya B kuadrat min 4AC 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 3. Jadi D-nya sama dengan 4 dikurangi 12 sama dengan min 8. Jelas ini lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu tidak memotong
sumbu X. Ya, jadi tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jawabannya yang C. Jadi ingat, menyinggung itu artinya juga memotong, tetapi di satu titik. Lanjut, 22. Nomor 22, Y sama dengan 3X tambah P memotong. Jadi ada garis memotong kurva di dua titik yang berbeda. Nah, tadi sifat ini ya, memotong di dua titik sama aja dengan diskriminan tadi ya. Oke. Jadi ingat nih ya, memotong di dua titik. Itu definisinya adalah diskriminannya lebih besar dari 0. Nah, di sini caranya bagaimana? Cara mencari diskriminannya, kita ambil Y1 sama dengan Y2 dulu. Ya, berpotongan itu kan syaratnya ini berpotongan. Jadi berpotongan itu Y-nya harus sama. Jadi X kuadrat min 5X tambah 1 sama dengan 3X tambah P. Nah, sekarang kita pindahkan ke kiri, jadi X kuadrat min 5, ini ada plus 3 pindah jadi min 8X. Kemudian ditambah 1 kurang P. Nah, kita hanya menghitung diskriminan lebih besar dari 0. Jadi diskriminannya min 8 kuadrat ya, min 4 kali 1 kali 1 min P harus lebih besar dari 0. Karena dia memotong di dua titik. Oke? Jadi 64 min 4 kali 1 4. 4 kali 4P itu berapa? Min 4 kali min P, jadi plus 4P lebih besar dari 0. Nah, tinggal kita pindahkan. 4P lebih besar dari 64 kurang 4. Berapa? 64 dikurang 4. Oke, berapa? 64 kurang 4? 60 ya, pindah kanan jadi nilainya negatif min ya, jadi nilai P nya lebih besar dari 60 min bagi 4, jadi min 15. Oke, jadi jawabannya adalah yang B gitu ya. Jadi ingat, memotong di dua titik ya, memotong dua titik, D nya lebih besar, kalau tidak lebih kecil. Kalau motong satu titik itu bersinggungan, berarti D nya sama dengan 0. Lanjut, nomor 23. Nah, persamaan. Tadi sudah kita sebutkan persamaan itu rumusnya apa? Y sama dengan A, kalau ada puncaknya diketahui, X tambah P kuadrat tambah Q, puncaknya itu adalah min P, Q. Nah, di sini jelas puncaknya min 1,3. Jadi dapatlah Y-nya sama dengan A. X P-nya min 1. Jadi plus 1 di sini. Ditambah Q-nya 3. Nah, ini ingat nih. Ini min 1,3 ya. Jadi plus 3. Nah, melaluinya 0,5. Nah, melalui 0,5 berarti X-nya ganti 0, Y ganti 5. Y-nya ganti 5. Ya, A, X-nya ganti 0. 0 tambah 1 kuadrat ditambah 3. Jadi dapatlah nilai A-nya sama dengan 2. Oke, persamaannya kita ganti sekarang. Y sama dengan A-nya kita ganti berapa? Ganti 2. 2 X tambah 1 kuadrat tambah 3. Jadi sama dengan 2 kali kita uraikan X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah 3. Oke, kalikan 2X kuadrat, 2 kali 2X itu berapa? 4X. 2 kali 1 2 tambah 3 berarti 5. 2X kuadrat tambah 4X tambah 5. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjutkan lagi nomor 24.
salah satu titik potong, dua buah kurva ini adalah berapa. Sudah, tinggal kita masukkan. Jadi berpotongan itu tadi ingat, berpotongan itu syaratnya apa? Y1 sama dengan Y2. Jadi 2x kuadrat min 3x tambah 10 itu sama dengan x kuadrat min 6x tambah 8. Oke, kita hitung di sini. 2x kuadrat kurang x kuadrat tinggal x kuadrat min 3 tambah 6 jadi 3x. 10 kurang 8 itu plus 2 sama dengan 0. Jadi kita hitung di sini x tambah 1 X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan min 1, maka X2 sama dengan min 2. Nah, untuk titik potongnya kita masukin salah satu. Maka Y1-nya boleh kiri, boleh kanan. Nah, seandainya kita masuk sini, boleh nih. Jadi min 1 kuadrat min 6 kali min 1 tambah 8. Jadi 1 tambah 6 itu berapa? 7 tambah 8, 15. Nah, ini sudah kelihatan bahwa titiknya itu adalah min 1,15. Jadi min 1,15 yang B. Oke, demikian untuk sesi fungsi kodrat. Nanti kita lanjutkan ke yang berikutnya tentang transformasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.